Alfian, sang penyanyi, pemusik, dan pencipta lagu pada era dekade 60-an. Alfian yang nama lengkapnya Alfian Rusdi Harahap lahir di Binjai, Sumatera Utara pada tanggal 27 April tahun 1942 dari pasangan Siti Khotijah Nasution dan Zainal Abidin Harahap. Dia merupakan seorang penyanyi, pemusik, dan pencipta lagu yang cukup ngetop pada era tahun 60-an. Tidak banyak yang diketahui tentang masa kecilnya di Sumatera Utara, hanya bisa diketahui bahwa Alfian mulai menunjukkan bakat bernyanyinya pada saat usianya menginjak 20 tahun. Dia seringkali mencontoh gaya Elvis Presley, Cliff Richard, dan Pat Boone yang digandrungi anak-anak remaja pada masa tahun 1960-an. Pada saat usianya 20 tahunan, Alfian sudah mampu menulis dan mengarang beberapa syair lagu seperti Terkenang Ibu, Relakan, dan Di Mana Kasih. Berkarir di daerah asalnya, ternyata tidak mampu untuk mendongkrak namanya menjadi seorang penyanyi seperti yang dia inginkan. Bermodalkan kemampuan dalam berolah vokal dan menulis lagu, pada tahun 1964, Alfian merantau ke Jakarta, lalu merekam suara emasnya di PT Remaco, perusahaan rekaman yang terkenal pada masa itu. Debut perdananya dengan merilis album lagu bertajuk Senja di Kaimana berjalan sangat sukses. Lagu lainnya bertajuk Sebiduk di Sungai Musi dan Senja di Pantai Sanur. Setahun kemudian, tahun 1965, Alfian meraih beberapa penghargaan, termasuk salah satunya dari Radio Republik Indonesia. Hal itu membuat Remaco semakin bersemangat mengontraknya untuk merilis album-album berikutnya. Saat memulai masuk kembali ke dapur studio rekaman, Alfian secara spontanitas menulis syair lagu bertajuk Semalam di Cianjur, yang konon, dia menulis syair lagu tersebut apa adanya di dalam bilik studio. Lagu inilah yang mengangkat namanya di belantika musik tanah air, serta merambah ke negara-negara tetangga, seperti Singapura dan Malaysia. Pihak Singapura yang bernama Philips Studio, menawari Alfian untuk membuat album bareng Teti Kadi. Kesuksesan Alfian dalam merilis album-album itu sepertinya tak terbendung lagi. Dia pun menjadi salah satu maestro penyanyi solo terpopuler di tanah air, pada era akhir tahun 1960-an sampai awal tahun 1970-an. Salah satu kelebihan dari Alfian adalah, sebagian besar lagu-lagunya menggambarkan hidup dan cinta di tengah kesederhanaan namun sangat mengena di hati. Hal ini tampak pada tembang-tembang seperti Kasih Ibu, Kisah di Bulan April, Salawati, Anak Desa, Suling Bambu, Relakan, Hadiah Ulang Tahun, hingga Gadis Pujaan. Alfian dikenal juga sebagai musisi yang memiliki banyak lagu romantis berlatar belakang keindahan tempat dan panorama alam di tanah air. Umumnya mengangkat kisah cinta dengan mengambil setting beberapa tempat di Indonesia, seperti Senja di Kaimana, Semalam di Cianjur, Sebiduk di Sungai Musi, Semalam di Kota Bogor, dan Sungai Kahayan, semua dinyanyikan dengan genre irama pop country nan apik, mengingatkan kita pada Pat Boone, penyanyi Amerika yang terkenal pada masa itu. Lewat tembang bertajuk Semalam di Cianjur, tahun 1964, Alfian menceritakan Cianjur sebagai kota tempat kenangan cintanya. Berkat lagu ini, Alfian Harahap pernah disambut luar biasa oleh halayak anak muda Cianjur pada suatu malam sekitar pertengahan tahun 1960-an. Hal itu disebabkan karena dia telah membuat harum nama Cianjur ke seantero negeri. Konon saat manggung di Wisma Karya Cianjur, Alfian sempat berkenalan dan digosipkan jatuh cinta dengan seorang mojang Cianjur keturunan Tionghoa. Sama seperti lagu Semalam di Kota Cianjur, dalam lagu bertajuk Semalam di Kota Bogor, Alfian juga menceritakan tentang kisah cintanya di Kota Hujan. Bedanya pada lagu tersebut, Kota Hujan yang mempunyai kebun andalan bernama Kebun Raya Bogor itu, dimunculkan sebagai kota yang mengakhiri keindahan di antara banyak kota lainnya. Satu lagu lain yang sangat berkesan adalah lagu yang bertajuk Anak Desa. Lagu ini mengisahkan tentang seseorang yang mengembara di perantauan. Di tengah hidupnya yang serba kesulitan, dia tetap tabah serta sabar, dan dia berjanji, kelak akan berkumpul kembali dengan sanak keluarganya. Cukup mengharukan. Untuk lagu yang bertajuk Senja di Kaimana, bercerita tentang kenangan akan kisah cinta di Kaimana, Papua Barat, dalam suasana sunset yang memang lokasinya di tepi pantai. Kedatangan seorang kekasih yang memberi usapan lembut bagi pujaan hatinya yang terluka. Sungguh romantis. Apalagi,
Ternyata lagu ini diciptakan oleh prajurit Trikora, yang saat itu berjuang dalam pembebasan Irian Barat. Cinta kasihnya tak lekang, walau di tengah gejolak konflik yang memanas. Selepas berakhirnya konfrontasi antara Indonesia dan Malaysia pada tahun 1965 dan 1966, sempat diadakan pertukaran artis antar kedua negara. Acara itu disiarkan oleh satu-satunya stasiun televisi yang ada di tanah air kala itu, yaitu TVRI. Dan Alfian merupakan salah satu artis yang mewakili Indonesia dengan membawakan lagunya bertajuk Sahlawati. Di puncak kepopulerannya, Alfian menikah dengan pujaan hatinya yang bernama Endang Irawati pada tahun 1968. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 4 orang anak, yakni Tony Alfian, Yanti, Eri, dan Alfiriza. Pada awal tahun 1970-an, musik pop Indonesia secara perlahan mulai dikuasai oleh grup-grup band baru macam Kus Bersaudara, Kus Plus, Panbers, Deloitte, dan sebagainya yang menawarkan warna baru pada lagu dan musik. Penyanyi-penyanyi solo, termasuk Alfian pun ikut terkena imbasnya, namanya mulai meredup pada tahun 1970-an. Sayangnya, ketika bermunculan grup-grup musik seperti Kus Plus, Panbers, dan Deloitte, Alfian justru tidak percaya diri untuk tetap menekuni karir bernyanyi solonya yang telah mempopulerkan namanya. Akhirnya Alfian memilih mundur dari studio rekaman dan dunia tarik suara. Dia kemudian bekerja di PT Bonded Warehouse Indonesia di kawasan Tanjung Priok, Jakarta, sebagai pengawas bongkar muat kapal yang masuk pelabuhan. Karena pekerjaan sebagai pengawas di kawasan Tanjung Priok, Jakarta itu tidak mengenal waktu, praktis dia tidak bisa menyisihkan waktu untuk menyanyi. Sejak itu namanya mulai tenggelam dari belantika musik tanah air, dan seolah terlupakan oleh berbagai pergantian generasi dan angkatan penyanyi baru, yang terus bermunculan hingga saat ini. Seiring dengan berjalannya waktu, tepatnya tanggal 11 Januari tahun 1992, Alfian meninggal dunia di Jakarta karena penyakit jantung dan diabetes yang dideritanya. Dia terjatuh ketika sedang menyanyi di sebuah acara di kawasan Halim Perdana Kusuma. Saat itu juga, dia langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta. Dari situ, kemudian baru diketahui bahwa dia mendapat gangguan serangan jantung. Setelah dirawat selama 5 hari, akhirnya dia pun menghembuskan nafas terakhirnya. Semoga almarhum diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mendapatkan surga nan abadi. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah sekelumit kisah hidup dari Alfian Rusdi Harahap, seorang pemusik, penyanyi sekaligus pencipta lagu era tahun 60-an. Terima kasih.